Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Masih tetap sehat? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat untuk tetap belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Ada pembuluh darah, ada jantung, dan juga ada darah. Nah, jantung sendiri itu dibagi menjadi 4 ruangan yang kemarin kita singkat dengan sasi babi. Sa-nya untuk serambi kanan, Si-nya untuk serambi kiri, Ba-nya untuk bilik kanan, dan B-nya untuk bilik kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan video yang kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, lebih jelasnya yuk kita saksikan video berikut ini. The circulatory system, consisting of the heart, arteries, capillaries, and veins, is the pumping mechanism that transports blood throughout the body. In the heart, the left ventricle contracts, pushing red blood cells into the aorta, the body's largest artery. From here, blood moves through a series of increasingly smaller arteries until it reaches a capillary, the junction between arteries and veins. Here, oxygen molecules detach from the red blood cells and slip across the capillary wall into body tissue. Now deoxygenated, blood begins its return to the heart. It passes through increasingly larger veins to eventually reach the right atrium. It enters the right ventricle, which pumps it through the pulmonary arteries into the lungs to pick up more oxygen. Oxygenated, blood re-enters the left atrium, moves into the left ventricle, and the blood's journey begins again. Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring which keeps it beating.
Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Sistem peredaran darah manusia. Pilih satu persatu ya teman. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah kecil pada manusia. Darah mengalir dari serambi kanan menuju bilik kanan. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah yang mengalir ke paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen mengalir melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Perhatikan ya teman, kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah besar pada manusia. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari serambi kiri menuju bilik kiri. Kemudian, darah akan mengalir melewati arteri besar ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah dari sel-sel tubuh yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung melalui vena. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Gimana videonya? Keren kan? Kalian jadi tambah paham tentang peredaran darah pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada peredaran darah besar atau panjang. Kenapa peredaran darah ini disebut dengan peredaran darah besar atau panjang? Karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau pendek. Disebut peredaran darah kecil atau pendek karena darah mengalir melewati jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Yang ketiga yaitu peredaran darah bersih. Kenapa toh diberi nama peredaran darah bersih? Karena darah yang diangkut banyak mengandung oksigen. Nah, peredaran darah bersih ini mengalir dari paru-paru menuju jantung, terus kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu peredaran darah kotor. Kenapa disebut peredaran darah kotor? Karena banyak mengandung karbon dioksida. Nah, peredaran darah ini mengalir dari seluruh tubuh, kemudian menuju ke jantung dan kembali lagi menuju ke paru-paru. Nah, untuk lebih memahamkan kalian tentang konsep peredaran darah, kalian bisa kok membayangkan ketika kalian punya baju kotor. Nah, biasanya baju kotor itu kan dibawa ke laundry. Nah, setelah dibawa ke laundry, di sana dicuci jadi bersih, terus kalian ambil lagi. Nah, ibaratnya paru-paru itu seperti laundry, kemudian baju itu seperti
darah. Nah, ketika bajunya kotor atau darahnya kotor, maka harus dibawa ke mesin cuci atau laundry untuk dibersihkan. Setelah dari laundry atau mesin cuci, maka bajunya akan bersih lagi seperti darah. Ketika darah itu mengalir dari paru-paru, maka darah itu bersih, banyak mengandung oksigen. Sedangkan ketika darah itu mengalir dari seluruh tubuh, ibaratnya baju kita telah dipakai, maka kotor. Nah, banyak mengandung CO2 dan harus dibersihkan menuju ke paru-paru. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang peredaran darah pada manusia. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat rangkuman dari materi video ini. Kemudian tetap lakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.